Dunia sains biasanya dibangun di atas fondasi pendidikan yang ketat, gelar universitas, dan pembuktian empiris. Namun, pada awal abad ke-20, muncul sebuah anomali yang meruntuhkan semua standar tersebut. Seorang pria muda dari India Selatan, tanpa gelar sarjana, tanpa pelatihan formal, dan hidup dalam kemiskinan, tiba-tiba muncul dengan ribuan teorema yang melampaui pemikiran matematikawan terbaik di zamannya. Namanya adalah Srinivasa Ramanujan. Ia tidak sekadar menghitung, ia seolah-olah melihat struktur alam semesta melalui angka. Hari ini, kita akan menelusuri kisah hidupnya yang tragis, namun gemilang. Sebuah perjalanan dari batu sabak di kuil Kumbakonam hingga aula megah Universitas Cambridge. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal dalam ujian kampus bisa menjadi kunci bagi pemahaman manusia tentang lubang hitam di masa depan? Ramanujan lahir pada 1887 di Tamil Nadu. Sejak kecil, bakatnya sudah dianggap menakutkan oleh teman-temannya. Di usia 11 tahun, ia sudah mengajarkan matematika tingkat lanjut kepada mahasiswa perguruan tinggi. Namun, titik baliknya terjadi ketika ia menemukan buku A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics karya G.S.K. Buku itu hanya berisi daftar rumus tanpa penjelasan cara mencapainya. Bagi orang biasa, ini adalah buku yang membosankan. Bagi Ramanujan, ini adalah taman bermain. Ia mulai mengisi ribuan halaman buku catatan dengan penemuannya sendiri. Namun, obsesi ini menjadi bumerang. Ia terlalu fokus pada matematika hingga gagal di mata kuliah lain seperti biologi dan bahasa. Ia kehilangan beasiswa, jatuh miskin, dan sempat hidup luntang-lantung di jalanan Madras tahun 1913. Dalam keputusasaan sebagai kerani pelabuhan, Ramanujan menulis surat kepada beberapa profesor di Inggris. Dua orang pertama mengabaikannya, menganggapnya sebagai orang gila dari India. Namun, surat ketiga mendarat di meja G. Hardy, matematikawan terkemuka di Cambridge. Awalnya, Hardy mengira surat itu adalah lelucon atau penipuan. Rumus-rumus yang dikirimkan Ramanujan sangat liar dan tidak biasa. Namun, setelah mempelajarinya sepanjang malam, Hardy menyimpulkan sebuah kalimat yang melegenda. Rumus-rumus ini pasti benar. Karena jika tidak ada orang yang punya imajinasi untuk menemukannya. Ramanujan akhirnya tiba di Inggris. Dan disinilah terjadi benturan dua dunia. Hardy adalah penganut ketat pembuktian formal. Setiap rumus harus dibuktikan, langkah demi langkah. Sementara Ramanujan bekerja dengan intuisi murni. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan rumus-rumus tersebut, Ramanujan memberikan jawaban yang mengejutkan. Komunitas ilmiah barat yang sekuler. Ia mengaku bahwa Dewi Namagiri, Dewi pelindung keluarganya, memberikan rumus-rumus itu dalam mimpinya. Baginya, persamaan tidak memiliki arti, kecuali jika ia menyatakan sebuah pemikiran Tuhan. Ketegangan antara metode gaib Ramanujan dan metode logis Hardy menghasilkan beberapa penemuan paling penting dalam teori bilangan, termasuk seri untuk menghitung nilai pi dengan akurasi luar biasa. Cuaca Inggris yang dingin, rasisme yang ia terima, serta pola makan vegetarian yang sulit di tengah Perang Dunia I membuat kesehatan Ramanujan merosot tajam. Salah satu kisah paling terkenal terjadi saat ia dirawat di rumah sakit. Hardy datang menjenguk dan mengeluh bahwa nomor taksinya 1729 adalah angka yang membosankan. Ramanujan langsung menjawab, "Tidak, Hardy. Itu adalah angka yang sangat menarik. Itu adalah angka terkecil yang bisa dinyatakan sebagai jumlah dari dua kubus dalam dua cara berbeda." Ramanujan wafat pada usia 32 tahun. Tak lama setelah kembali ke India, ia meninggalkan buku catatan yang hilang berisi teorema yang baru bisa dibuktikan oleh para ilmuwan puluhan tahun kemudian. Kini, rumus-rumusnya menjadi fondasi bagi teori string dan penelitian tentang perilaku termodinamika lubang hitam.